Jadi awal mulanya bisa masuk ke dunia bisnis ini kan berarti dari Jakarta balik lagi back to Jogja kan? Waktu itu teman-teman ada yang resign, kemudian saya dianggap orang baru. Loh, ini belum tahu apa-apa, akhirnya ya udahlah saya ikut resign juga gitu. Oh gitu. Kita sempat menggelandang juga, jadi ikutan ini magician namanya Paul Matapus. Oh jadi pesulap? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Suden. Sekarang kita lagi kedatangan tamu seorang pengusaha yang ada di Jogja. Namanya Pak Stio. Iya, benar kan Pak Stio? Benar. Oke guys. Nah, Pak Stio ini seorang pengusaha di Jogja yang bergerak di bidang kesenian. Nah, itu seperti contohnya produknya banyak banget tetapi produk yang dibikin beliau ini memanfaatkan limbah yang ada. Jadi ini bentuk salah satu kepedulian bagaimana mereka peduli terhadap pengolahan limbah yang ada di Jogja. Jadi awal mulanya bisa masuk ke dunia bisnis ini kan berarti dari Jakarta balik lagi back to Jogja kan? Waktu itu teman-teman ada yang resign, kemudian saya dianggap orang baru. Loh, ini belum tahu apa-apa, akhirnya ya udahlah saya ikut resign juga gitu. Oh gitu. Kita sempat menggelandang juga, jadi ikutan ini magician namanya Paul Matapus. Oh jadi pesulap? Ya. Bisa ngundang ini. Oh, berarti bakatnya banyak ini gitu. Iya menarik. Terus ini pesulapnya itu jalanan atau enggak? gimana? Ini kita entertain, jadi ada panggung, kemudian ada penonton begitu. Terus kita pakai alat-alat juga. Jadi seperti ilusi lah. Itu berapa lama itu? Itu sekitar 2 bulan. Ya belum mahir banget, tapi tahulah, ngerti teknik-teknik sulap itu. Sedikit tahu gitu. Oke. Habis itu terus kemudian ada temen yang dari Jogja, temenku yang dari Jogja ini dia juga anak isi kan, punya rumah gede di Menteng. Itu rumah-rumah bangunan Belanda. Oh zaman dulu. Itu kan nggak kepake, itu rumputnya tinggi-tinggi. Terus temenku ngadain pameran di waktu itu di Taman Anggrek. Nah, Taman Anggrek yang apartemen. Ya. Nah, dari situ ketemu, dan cobalah tempatku yang nggak kepake dipakai, bikin galeri, Dikaryakan. Nah, akhirnya kita bersihin, terus kita sulap jadi galeri. Terus teman-teman dari IKJ, terus teman-teman dari ISI banyak yang nongkrong situ, bahkan sempat beberapa kali dibikin video klip. Saya ingat ada slang, terus ada pemotretan juga, ada Dian Sastra Wardoyo, terus ada berapa sih video klip, ada Jikustik, pada bikin video klip di sana. Nah itu kan kita bikin ya semacam rumah, tapi rumah ini mewadahi art. Para pelaku seni lah. Ya waktu itu namanya Air Art House. Tapi sekarang gimana? Waktu itu kita berjalan cuma sampai 2 tahun. Karena semakin rame, yang punya rumah minta. Klasik gitu ya? Iya, klasik. Kita nggak punya apa-apa, ya udahlah kita sadar diri, kita keluar. Iya. Sampai dari situ terus Ke Bali itu awalnya ngapain? ya kita masih ini di bidang seni ya. Masih ada kaitannya sama dunia seni. Nah, karena galeri kita yang di Jakarta kan mati. Ya berhenti lah, bukan mati ya, berhenti karena diminta sama orang yang punya rumah. Terus kemudian kita balik ke Jogja, itu kan masih ada beberapa karya yang bisa kirim balik ke Jogja. Terus kemudian kita ke Bali, karya yang di Jogja sebagian kita kirim ke Bali. Di sana kita buat semacam ruangan kecil sebetulnya untuk galeri, tapi
karena kecilnya ya udahlah kita bikin kayak art shop gitu. Iya. Di sana sampai 1 bulan ya. Di Bali. Nah, kita akhirnya kesepakatan sama teman saya yang sekarang partneran kerja sama saya ini, dia yang di Bali cari market, dia bikin marketnya di sana Untuk produk produknya apa? kita semacam waktu itu kita awalnya ya bikin patung-patung, tapi mau sup. Kita yang ngurusin semua produksi di sini saya. Oh gitu. Iya, jadi kita bagi. Iya. Berarti itu masih berjalan sampai sekarang? Sampai sekarang berjalan dan kemudian Berarti marketnya di Bali, produksinya di Jogja? ya, marketnya di Bali, produksi di Jogja. Jadi semua penjualan lewat Bali. Kenapa Bali? Karena di sana yang universal, semua orang datang, semua orang masuk. Oh gitu ya? Iya, Itu salah satu strategi marketing? mungkin. Iya. Jadi kalau kok punya dari Jakarta itu kok punya keidean langsung pindah ke Bali, nggak ke kota lain, Bandung atau Jogja langsung? Karena art itu untuk art yang lebih ke produk itu lebih banyak kan di Jakarta sama di Bali untuk pemasarannya. Dua kota ini ya? Dua kota ini itu yang terbesar. Kalau di Jogja itu kan tempat produsen, Ya. Bandung tempat produsen art banyak di sini. Ya. Apapun bentuknya ada di Jogja. Nah itu kalau berarti memperkerjakan orang-orang sekitar Ya. dekat itu. Ekonomi apa sih namanya? Ekonomi kerakyatan. Iya, cocok. Ekonomi kerakyatan. Nah, ini adanya di Jogja penerapannya. Teorinya memang di mana-mana gitu ya. Tetapi inilah salah satu penerapan ekonomi kerakyatan. Biasanya berapa jam dalam pengerjaan normal yang dengan lebaran ini kan? Ya antara 5-6 jam. Oh, 5-6 jam. 5-6 jam. 5-6 jam. Paling maksimal itu ya 7 jam. Nah, dari 5-6 jam ini biasanya berapa banyak produksi yang bisa dihasilkan? Karena banyak melalui proses ya. Kayak mungkin kayak gini, ini kan mesti dijenang, dibuburkan dulu ya. Jadi ini bahan dasarnya itu dari kertas koran guys. Jadi kertas koran ini dibikin bubur dulu, baru diproses ke tahap-tahap berikutnya gitu. Nah ini menariknya, kenapa harus kertas? Ya. Karena banyak sampah yang dari kertas. Waktu itu saya melihatnya itu koran yang paling pas, karena koran itu berserat. Koran yang paling kertas yang paling berserat itu koran. Oh. Nah kalau terus ini sekarang kan kayaknya sudah bermain. Kalau dulu kan kayak main project ya kayaknya, main project. Nah sekarang tak lihat beberapa terakhir ini sudah bermain ya retailan lah, bahasanya mungkin seperti itu ya kan. Nah ini bagaimana terjadi perubahan market atau ini pengembangan market atau terjadi perubahan market atau bagaimana? Ini pengembangan market. Jadi kita ada ide, kita buat model. Oh kita punya ide seperti ini, kita brainstorming sama teman yang ada di Bali. Biasanya dia kasih contohkan ide biasanya, karena saya hampir tiap hari ngurusin produksi ya. Bikin kayak gini bagaimana? Terus kita lihat, kita ngomongin bareng. Oh ini oke nih. Kalau yang sekarang ini baru-baru ini kan kita bikin dari KFC Patung kasih. patung KFC pakai kayak gaya Yudo apa gitu. Iya. Nah, itu keluarnya gini, ini kita pakai resin bening, terus keluar ayam. Nah itu luar biasa sambutan. Berarti ini pemasarannya kebanyakan via Instagram atau Facebook atau apa? Di Instagram. Di Instagram ya. Instagram. Oke. Nanti kalau umpamanya kita cantumkan Instagramnya di ini. Nanti kalau bagi teman-teman yang suka dengan hal-hal yang baru atau mempunyai sesuatu keinginan pengen bikin ini, nanti bisa langsung sama beliau. Karena di Jogja kelebihannya itu. Jadi kalau ide apapun pasti mereka bisa membuat gitu. Nah, itu keunikan dari para pelaku art yang ada di Jogja. Berarti ini udah murni dari Instagram ya? Ya, Untuk ini ya. Instagram. Menggunakan jasa endorsement ya? Atau bagaimana? Seharusnya sih begitu. Seharusnya? Seharusnya.
Seharusnya begitu. Tapi ini karena pertemanan nggak ada endorsement. Oh. Iya. Jadi dapat disimpulkan di sini guys. Di dalam bisnis itu Ada pertemanan. iya, relasi itu penting. Jadi kalau membangun relasi itu bukan hanya sekedar kita kebutuhan toh. Kalau punya teman yang memang dia udah dikenal, kita udah akrab, kita udah baik, ya udahlah tolong udah view. Ya. Kan gitu. Ya paling nanti kita kasih nih untuk kamu deh. Kan gitu aja. Iya betul. Ini kaos-kaos nih. Nah, Iya betul. masih ada lagi karena kita juga ada toko di Bali di Seminyak Village. Bali ya, Seminyak Village. Seminyak Mall. Village. Itu kita punya tempat di sana. Itu juga apa? Pertemanan gitu loh. Jadi kita sewa juga harga teman. Padahal kita tahu sendiri di Bali bagaimana gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti sedang berliburan ke Bali atau lagi berkunjung ke Bali, nanti bisa langsung melihat ke tokonya Heart Lab. Ya. Di sana kan pasti banyak Heart Lab Bali. ya. Itu di sana ada Heart Lab Bali. Heart Lab Bali ya. Oke, nanti saya cantumkan juga sini alamat yang di Balinya di mana. Jadi mungkin bisa jadi salah satu kunjungan tempat beli-beli oleh-oleh lah kan. Kalau boleh tahu nih, kalau untuk produk ini itu harganya berapa? Ini sekitar 1,5. 1,5 juta? Ya, karena kita eksklusif. Kita bikinnya kan nggak banyak. Oh gitu. Setiap produk kita batasi sampai yang kayak pesanan beda. Kalau pesanan sesuai dengan kita deal-dealan ya. Tapi kalau setiap produk di kita 100 sampai 200 maksimal. Sekali produksi Ya, untuk satu jenis produk. Ya, dan kita jualnya pakai sertifikat. Oh gitu. Ya, dan kita juga bikin packaging dari kayu. Jadi dalam konsep ide sendiri itu gimana itu? Dapatnya itu gimana? Memang kita harus baca, kita harus belajar dari sekian banyak elemen gitu, dari suasana, dari orang yang ada, dari generasi kita ada. Oh gitu. Nah, kita harus Jadi kalau seumpamanya kalau orang pengen berkecimpung di usaha art seperti ini, hal-hal apa aja yang perlu mereka miliki? Yang mendasar? ya sense. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita nggak punya rasa untuk memiliki, untuk mempunyai, untuk menjiwai, pasti nggak bakal tercapai. Bagaimana nih tips-tipsnya untuk memulai usaha supaya kita bisa fight gitu? Senangilah pekerjaanmu dengan rasa cinta kasihmu, pekerjaan loh ini ya. Iya. Jangan patah semangat. Kalau misalkan terjadi kurang respon, lakukanlah terus, cari kekurangannya. Dan fokus, itu juga penting. Fokus dalam pekerjaan itu ya? Iya, soalnya begini. Ini saya ibaratkan orang tambal ban. Ya. Tambal ban, fokus aja terus tambal ban. Lama-lama kamu akan tahu di mana kekuranganmu, dan ini pasti akan membuka lahan baru. Misalkan sekarang jualan ban, kan gitu. Tapi kalau ada tambal ban, terus kemudian ada oli, kita nggak akan fokus. Ya. Oke, pemirsa yang di rumah, dari obrolan ini mungkin bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ada di rumah maupun teman-teman yang akan memulai usaha. Jadi di dalam usaha itu, kalau kita lihat obrolan tadi dan beberapa channel YouTube kita, itu semuanya ada perjalanannya. Nah, ibarat kata kalau kita sedang berlayar. Nah, kalau kita sedang berlayar itu, ketika kita menemukan badai di tengah, jangan berhenti di tengah, karena pasti kita akan tenggelam. Rabas terus, karena ada satu titik masa pencerahan itu akan datang kepada kita. Mungkin itu aja dari channel Mas Suden. Sampai ketemu lagi di obrolan kita bisnis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.